Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Umu Mahmuda, Unit Kerja SD Negeri 1 Jemaras Lor, akan menjelaskan mengenai rencana aksi perubahan yang merupakan laporan orientasi PPPK pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2024 dengan tema meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SD Negeri 1 Jemaras Lor dengan model pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Bab 1 Pendahuluan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2, bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya diangkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak yang bekerja pada instansi pemerintah. Berdasarkan keputusan tersebut, kemudian BKPSDM Kabupaten Cirebon membuat surat dengan nomor 800.2.4.2/SPT.739 PKA mengenai orientasi PPPK di lingkungan Kabupaten Cirebon. Kegiatan orientasi ini diadakan untuk memastikan bahwa setiap PPPK memiliki landasan pengetahuan, etika, dan tugas yang jelas. Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang serba cepat, perlu adanya tata kelola pemerintah yang dinamis, responsif, efektif, dan efisien demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Tentunya, pada era ini, aparatur negara turut mengambil peran sebagai agen perubahan yang membawa birokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi manajemen ASN dalam mendukung terciptanya ASN yang berakhlak, yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan orientasi berdasarkan keputusan LAN nomor 289/PDP.07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kegiatan orientasi PPPK memiliki maksud yang pertama, peserta orientasi mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, peserta orientasi mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah adalah yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat, yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja masing-masing. Waktu dan tempat orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2024 yaitu kegiatan orientasi ASN PPPK di lingkungan Kabupaten Cirebon dilaksanakan dari tanggal 23 Oktober sampai dengan 25 November 2024. Pelaksanaan orientasi bagi seluruh ASN PPPK Kabupaten Cirebon dilaksanakan di satuan kerja masing-masing menggunakan Zoom meeting dan classroom. Kegiatan orientasi dibagi menjadi dua agenda. Agenda yang pertama yaitu tanggal 1 November sampai dengan 21 November 2024 dengan pembekalan bela negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara sinkronus pada pukul 10.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat, dilanjut dengan asinkronus di Google Meet. Tanggal 4 November sampai dengan 21 November 2024 tentang bela negara. Agenda yang kedua
tanggal 23 Oktober 2024 tentang sinkronus pembukaan orientasi, kebijakan daerah, kebijakan pengembangan kompetensi, pembekalan e-learning ilmu, dan asinkronus visi, misi, dan kebijakan pemerintah Kabupaten Cirebon tanggal 24 Oktober 2024 tentang asinkronus mengenai struktur organisasi dan tata kerja ODP Pemerintah Kabupaten Cirebon dan sinkronus pembekalan penyusunan laporan. Tanggal 25 Oktober 2024 tentang sinkronus manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK dan sinkronus coaching 1 penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja tanggal 28 Oktober 2024 tentang asinkronus pengenalan ODP PPPK, tanggal 29 Oktober 2024 tentang asinkronus manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK, tanggal 30 Oktober 2024 tentang sinkronus coaching 2, tanggal 19 November 2024 tentang sinkronus penyusunan laporan dan presentasi, tanggal 20 November 2024 tentang sinkronus finalisasi penyusunan laporan dan presentasi hasil, tanggal 23 November 2024 tentang sinkronus sharing pembelajaran berakhlak, tanggal 25 November 2024 tentang sinkronus evaluasi dan penutupan. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam kegiatan orientasi ASN PPPK yaitu misinya terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Visinya Kabupaten Cirebon berbudaya, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Kabupaten Cirebon sejahtera, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Kabupaten Cirebon agamis, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Kabupaten Cirebon maju, yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Visi yang terakhir yaitu Kabupaten Cirebon aman, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian PPPK dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN, Manajemen PPPK bertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 3 yang meliputi 1. Penetapan kebutuhan 2. Pengadaan 3. Penilaian kinerja 4. Penggajian dan tunjangan 5. Pengembangan kompetensi 6. Pemberian penghargaan 7. Disiplin 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan 9. Perlindungan. Penilaian kinerja PPPK. Penilaian kinerja PPPK tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 35. Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Negara. Nilai dan Etika OPD
SD Negeri 1 Jemaras Lor, di mana misinya adalah terbentuknya siswa beriman dan berilmu. Misi SD Negeri 1 Jemaras Lor dalam upaya mengimplementasikan visi SD Negeri 1 Jemaras Lor menjabarkan misi sekolah yaitu 1. Menanamkan keimanan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menerapkan hidup disiplin dalam menjalankan kehidupan beragama. 3. Menanamkan penghayatan dan pengamalan kehidupan Islami melalui pembelajaran yang diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, kontinu, sehingga siswa berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki. 5. Meningkatkan budaya membaca, menulis, dan berhitung sebagai dasar pengetahuan. 6. Menumbuh kembangkan semangat belajar sepanjang hayat secara intensif kepada seluruh warga sekolah. 7. Menanamkan budi pekerti sopan, santun, serta perilaku hidup sehat. Rencana Aksi Perubahan PPPK di Unit Kerja SD Negeri 1 Jemaras Lor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon nomor 810 garis miring Kep titik 229 garis miring KPSDM garis miring 2022 tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terhitung mulai tanggal 18 Maret 2024 sampai tanggal 25 Desember 2029 dengan jangka waktu 5 tahun ke depan. Adapun rencana aksi perubahan yang akan dilakukan mengangkat isu rendahnya motivasi belajar siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Jemaras Lor yang berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1 Jemaras Lor dengan upaya yang akan dilakukan. Upaya peningkatan motivasi belajar peserta didik di SD Negeri 1 Jemaras Lor dengan menggunakan model pembelajaran yang relevan dengan karakteristik peserta didik, serta menggunakan media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Rencana kegiatan perubahan 5 tahun ke depan yaitu yang pertama, pembiasaan religi berbasis literasi, di mana indikator pencapaiannya adalah menciptakan karakter siswa yang berakhlak dan berwawasan. Yang kedua, menerapkan satu program pembiasaan membaca di awal pembelajaran dengan indikator pencapaian meningkatkan minat baca siswa. Yang ketiga, menerapkan media menarik yaitu Labbook pada materi bahasa Indonesia dengan indikator pencapaian menciptakan situasi belajar yang menyenangkan dan memberikan penguasaan pada materi melalui media Labbook. Yang keempat, pembiasaan numerasi berbasis digital, yaitu meningkatkan pemahaman media digital siswa. Yang kelima, menerapkan media digital yaitu aplikasi kuisis pada materi matematika dengan upaya atau tujuan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan penguatan melalui media aplikasi kuisis sehingga pembelajaran lebih menarik. Selain itu, penggunaan dan pemanfaatan media Chromebook sebagai media pembelajaran berbasis IT, pengenalan aplikasi pembuatan bahan ajar, yaitu dengan PowerPoint, Canva, aplikasi kuisis pada materi yang telah ditentukan, pengenalan aplikasi CapCut, TikTok sebagai media pembuatan tugas yang diberikan oleh guru untuk pembuatan video pembelajaran, dan penggunaan aplikasi kuisis sebagai media evaluasi dan hasil belajar siswa. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan rencana aksi perubahan, diantaranya yaitu pembiasaan melakukan literasi sebelum awal pembelajaran, pembiasaan literasi berbasis religi dengan membacakan surat Yasin bersama, literasi memanfaatkan waktu luang dengan membaca di pojok baca, serta penggunaan aplikasi kuisis, dan juga kegiatan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran kolaboratif. Baik, sampai di bagian penutup, kesimpulan yang didapat yaitu banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi kami masing-masing. Saran yang saya ajukan, kita sebagai pendidik ke depannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan dapat meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Demikian penjelasan mengenai rencana aksi perubahan yang merupakan laporan orientasi PPPK pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2024. Saya Wiwi Umum Mahmuda mengucapkan terima kasih dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.